Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafida Meltasari dari kelas M2A dengan NPM 20 10 01 12 11 040 dari Prodi Manajemen dengan Universitas Bung-Hatta dengan mata kuliah pengantar makroekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian, tidak dapat pemerintah berarti dalam perekonomian ini tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri. Dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor seperti barang dan jasa. Dalam perekonomian ini, dua sektor sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini juga meliputi gaji, upah, sewa, dan bunga, dan juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional, dan oleh karena itu pemerintah juga tidak dapat memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan Y. Y adalah sama dengan pendapatan disponsibel atau yang disebut dengan YD, atau Y sama dengan YD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan yang digunakan dalam rumah tangga. Akan digunakan untuk dua tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga tersebut, dan ditabung dan diinstruksi dalam keuangan. Tabungan ini akan dipinjam kepada penanam modal atau investor, seperti perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha baru, memperbesar usaha lamanya. Untuk mempermudahkan yaitu seperti pabrik yang ada dan akan digunakan untuk membeli barang, modal seperti mesin-mesin peralatan produksi, untuk mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam perekonomian dua sektor komponen pengeluaran agregat terdiri dari perbelanjaan, konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang akan digunakan dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua yaitu pembelanjaan perusahaan. Perusahaan membeli barang dan modal dalam persamaan algebra. Persamaan pengeluaran agregat adalah AE sama dengan C tambah I. Pengeluaran agregat ini meliputi pendapatan nasional atau yang disebut dengan AS sama dengan Y. Dan kita akan menemukan bahwa pengeluaran rumah tangga mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama yaitu faktor utama mempengaruhi pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Yang kedua yaitu pendapatan sebesar 0 yang disebut dengan YD sama dengan 0, yaitu apabila rumah tangga tidak bekerja konsumsi tidak akan melakukan namanya pengeluaran otonomi atau pengeluaran yang tidak bergantung pada pendapatan nasional. Dan yang ketiga yaitu apabila berlaku pertambahan pendapatan akan berlaku pula pertambahan konsumsi. Tetapi di sini pertambahannya kurang daripada pertambahan pendapatan.
Berdasarkan kepada tiga ciri tersebut, kita dapat menyatakan yaitu C sama dengan A ditambah B YD, di mana A adalah pengeluaran otonomi atau pengeluaran pada ketika YD sama dengan 0. Ke B yaitu ANPC atau perbandingan antara rasio di antara pertambahan. YD adalah pendapatan disposibel. Di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri konsumsi rumah tangga. Ada 4 yang digunakan, yaitu NPC atau kecenderungan mengonsumsi marginal, yaitu delta C sama dengan delta YD. Berdasarkan kepada tiga ciri tersebut, kita dapat menyatakan dalam secara grafik. Pendapatan disposibel atau pendapatan nasional terdapat pula beberapa faktor lainnya seperti yang menentukan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang terpenting adalah suku bunga, sikap berhemat, kekayaan yang dimiliki, distribusi pendapatan, keadaan perekonomian masa kini dan masa yang akan datang. Di sini akan kita jelaskan pendapatan mana kita dapat, yaitu pendapatan di masa pensiun yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang dan modal secara statistik kepada tiga komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran di atas barang modal. Yang kedua, membangun rumah tangga seperti tempat tinggal dan perubahan dalam stok inventaris. Dalam teori makroekonomi, investasi terutama meliputi komponen yang pertama, yaitu faktor utama yang menentukan pembangunan teknologi, di mana dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula investasinya. Teori ini menggunakan efek pendapatan nasional kepada investasi, prinsip ekstelasi. Teori disebut diterangkan dalam teori makroekonomi yang lebih mendalam. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perusahaan dua sektor. Yang pertama yaitu investasi marginal atau yang disebut dengan efisiensi modal marginal. Dan fungsi investasi marginal menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan tingkat investasi yang akan dilakukan pada tahun tertentu. Tingkat investasi ini yang akan menentukan kedudukan fungsi investasi yang menunjukkan tabungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional ini dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama yaitu cara tabular atau yang disebut dengan tabel berangka, cara grafik, dan cara algebra. Cara tabular ini adalah contoh angka yang menunjukkan data yang pendapatan nasional, konsumsi, tabungan rumah tangga, investasi, dan pengeluaran agregat. Keseimbangan pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan syarat keseimbangan dalam perekonomian dua sektor ya. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang multipilar. Multipilar ini merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional dan menerangkan bahwa pendapatan nasional akan mengalami perubahan atau delta Y
Perubahan pengeluaran agregat ini disebut dengan delta AE, yaitu perbandingan agregat delta Y per delta AE. Efisiensi investasi atau yang disebut dengan MEI, suatu garis grafik kurva yang menunjukkan tabungan antara suku bunga dan dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi konsumsi yaitu hubungan antara perbelanjaan konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional atau garis kurva. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi investasi, yaitu menunjukkan hubungan di antara tingkat investasi yang dilakukan dengan pendapatan nasional garis tersebut dengan sumber data, karena investasi tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional yang akan dicapai. Konsumsi rumah tangga yaitu nilai perbelanjaan yang dilakukan rumah tangga yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya suatu tahun tertentu pada perbelanjaan rumah tangga tersebut. Baiklah, itulah penjelasan tentang